Gue nyalain motor tanpa gue nyalain lampunya. Tapi pas di jalan setapak, karena gelap banget, susah buat lihat jalan, gue spontan nyalain lampu. Dan ternyata firasat gue itu benar. Bakal terjadi hal yang enggak diinginkan. Jadi di pinggir jalan setapak itu ada kuntilanak yang jumlahnya itu banyak. Oke, gue kali ini mau ceritain kisah dari orang yang namanya Andri. Ini gue nggak tahu benar atau enggaknya, karena menurut gue ceritanya lumayan menarik. Jadi gue angkatlah cerita ini. Ceritanya tuh tentang sarang kuntilanak. Oke, hello guys, nama gue Andri. Pada kesempatan kali ini gue mau ceritain kisah gue pas liburan. Liburan gue tuh dulu ke kampung halaman. Soalnya waktu itu tuh tahun baru. Jadi sekalian gue tuh ambil cuti juga. Adalah gue semingguan di kampung buat liburan. Niatnya sih gitu. Tapi entah kenapa liburan gue waktu itu malah jadi peristiwa yang horor banget. Malah mungkin ekstrim. Meskipun gak sampai kejadian hal-hal yang bikin ngerenggut nyawa ya. Tapi gue gak bakal nyebutin kampung gue. Soalnya gue takutnya orang-orang malah mikir kampung gue ini banyak hantunya. Jadi waktu itu gue di akhir-akhir Desember balik pakai bis. Dan gue itu kerja di Kerawang. Ya intinya buat pulang kampung tuh butuh waktu 6 jam lah. Belum itu kalau macet. Singkat cerita, gue sampailah di kampung gue jam 8 malaman. Karena memang ternyata macet banget di perjalanannya. Dan saking lelahnya gue, pas abis gue saliman sama ibu bapak gue plus adik-adik gue langsung tidur malam itu. Bahkan gue gak mandi sama sekali. Nah besokannya pagi-pagi gue tuh mau temuin teman gue yang gak jauh dari rumah. Tapi sebelum itu gue mandi dulu pastinya. Soalnya kan kemarin gue gak mandi. Pas gue udah di rumahnya teman gue, kayak biasa gue salaman sama dia plus sama orang tuanya juga. Terus tanya-tanya kabar lah. Ya kayak hal klise gitu. Oh iya, teman gue ini sebut aja namanya si Torik. Gue ngobrol panjang lebar sama dia. Terus pas gue mau pamitan buat balik ke rumah, dia tanya ke gue, "Lu mau berangkat lagi kapan?" "Masih lama. Gue paling 5 harian lagi di sini. Sekalian ngeistirahatin badan. Soalnya capek dipakai kerja mulu," kata gue tuh. Dan si Torik ini nyeletuk, ngajak gue camping ke tempat biasa kita waktu kecil dulu sering main di situ. Tempatnya itu kayak kebun, tapi tinggi. Jadi enak kalau malam ngelihat suasana kota di bawah. Kata gue tuh, "Emang tenda lu masih ada yang dulu?" "Masih kok. Orang dipakainya aja jarang banget. Pasti ada lah. Masih bagus tuh gue simpen. Cuman ya jadul banget.
Tapi yang penting adalah buat kali-kali ngecamp kayak dulu. Sedikit cerita nih gue. Kenapa si Torik ini bisa punya tenda pas dulu? Jadi kita tuh temenan udah lama banget. Apalagi sehobi gitu. Nah pas SMP dia sama gue pengen nyoba yang namanya ngecamp. Soalnya kita seneng yang alam-alam gitu kan. Terus dia belilah tenda pakai duit tabungannya sendiri. Alhasil kita ngecamp jadi di tempat yang tadi itu. Ya terus gue okein lah ajakannya si Torik ini. Ya hitung-hitung sekalian healing pikir gue tuh. Habis itu gue balik lah ke rumah. Dan malamnya tiba-tiba si Torik ini nge-SMS. Kenapa nge-SMS? Soalnya dulu tuh zamannya masih belum terlalu canggih kayak sekarang. Ya jadi dia tuh ngasih tahu gue bakalan bawa teman kuliahnya buat ikutan ngecamp di kebun itu. Ya kalau gue sih gak jadi masalah kalau tendanya ada 2. Soalnya yang punyanya si Torik ini kan cuman muat buat 2 orang. Ya tapi katanya si temennya ini juga bawa tenda. Malah ada 2. Jadi totalnya ada 3 sama tendanya si Torik. Terus gue juga ngomong ke dia kalau bisa besok ngecampnya. Soalnya biar agak lamaan ngecamp di situ. Kalau bisa sampai 3 harian kata gue tuh. Soalnya hari kelimanya gue mau pergi ke rumah saudara gue. Dan kata dia oke. Kalau masalah teman kuliahnya ini katanya manut aja mau kapan waktunya mah. Singkat cerita, jadi besoknya kita udah pada kumpul di rumah gue. Gue waktu itu kaget banget. Soalnya si Torik ini buat temennya itu ternyata cewek dua-duanya. Gue langsung bawa si Torik masuk ke dalam. Lu stres bawa cewek camping di kebun? Nanti dikira orang lain kita ngelakuin hal gila di tempat itu gimana? Kirain gue lo bakal bawa teman cowok. Makanya gue hayuin. Gue bilang gitu sambil ngegas. Gak tahu deh kedengeran sama mereka atau enggak yang di luar. Terus dia jawab, sorry, gue bingung nolaknya gimana Ndri. Orang mereka kekeh banget, sampai ngontak gue terus pas malam tadi. Lah, terus kenapa mereka bisa tahu lu mau camping? Tanya gue tuh. Ya mereka ngelihat status gue di FB. Terus langsung kontak ke gue, tanya-tanya soal itu. Lu sih pakai acara update status segala. Orang kita camping di kebun bukan di gunung. Ya ujungnya gue malah ketawa gara-gara si kampret ini. Jadinya ya apa boleh buat kan. Gue juga gak enak kalau nyuruh mereka pergi gitu aja. Yang kenal sama mereka aja bingung nolaknya, apalagi gue belum kenal sama sekali. Dan untungnya si kebun ini jauh dari pemukiman. Jadi ya kayaknya nggak ada yang bakal curiga sama kita. Toh emang faktanya gue nggak bakal ngelakuin hal gila sama mereka sih. Sebelum berangkat, gue kenalan dulu sama tuh cewek 2. Yang rambutnya pendek sebahu, itu sebut aja namanya Ica. Dan yang rambutnya panjang tapi diikat, sebut aja namanya Salsa. Kampretnya, 2 cewek ini cantik banget. Pokoknya kayak cindok-cindok gitu. Badannya pada ramping. Mukanya juga mirip-mirip. Dan kayaknya iya, emang turunan Chinese. Ya pikir gue gak apa-apa lah, mungkin rezeki. Gue gak jadi kesel sama si Torik. Tempatnya itu lumayan jauh.
Mungkin ada makan waktu sekitar 1 jam lah. Kita berempat berangkat pakai motor. Si Ica sama si Salsa juga bawa motor sendiri dari rumahnya. Singkat cerita, kita sampai di puncak kebun itu. Tempatnya masih banyak dikelilingin pohon cemara sama pinus. Tapi yang gue heran, sejak kapan ada jalan setapak di kebun ini? Soalnya terakhir kali gue ngecamp di situ, itu nggak ada. Tapi pas gue lihat-lihat ke ujung tempat ngecamp, ternyata ada semacam rumah panggung berdiri di situ. Oh, palingan yang punya kebun bikin rumah di situ buat cek kondisi kebunnya. Pantesan ada jalan setapak. Pikir gue tuh kayak gitu. Ya gue jadi tambah tenang. Kali aja ada yang punyanya kan. Kita bisa sekalian minta izin sama yang punya. Dan kita bantu ngawasin juga kebunnya. Terus biar ada yang ngawasin kita juga. Kalau kita tuh di situ cuman buat ngecamp. Ya ngecamp healing gitu. Bukan buat hal yang enggak-enggak. Tapi sebenarnya dengan adanya rumah panggung itu, kita jadi kebantu. Soalnya ada toilet di belakang rumah itu. Jadi kita nggak khawatir soal air. Terus kita diriin tenda lah gak jauh dari rumah itu. Abis beres diriin punya gue, terus gue bantuin diriin tendanya si Ica. Ya sekalian PDKT gitu kan. Kali aja bisa jadi. Dan si Torik juga sama, bantuin diriin punya si Salsa. Ya otomatis gue nanya dong ke si Ica. Ca, kok nggak bareng tidurnya sama Salsa? Enggak kak, aku nggak biasa tidur bareng sama orang lain. Soalnya malu. Si Ica ini jawabnya sambil senyum-senyum. Bikin gue gak bisa nahan muka yang kayak orang-orang kalem gitu kan. Bawaannya pengen nyengir mulu gara-gara seneng. Emang gak takut apa tidur sendirian? Seenggaknya kan ini kebun loh. Aku aja takut sebenarnya kalau camping cuman berdua. Enggak kok kak, tenang aja. Kalau emang ada apa-apa, aku paling teriak. Kata dia tuh sambil ketawa kenceng. Ya gue juga jadinya ikutan ketawa. Soalnya selain cantik emang lucu orangnya. Pokoknya pas lah buat gue. Tapi gue heran. Kenapa nih cewek manggil gue kakak, bukan nama gue? Padahal kan gue itu kurang lebih seumuran sama dia. Kan dia juga temannya si Torik. Emang gara-gara kerja di PT bikin gue kelihatan tambah tua apa ya? Ya sedangkan manggil si Torik ya pakai nama. Abis selesai diriin tenda, gue lanjut sama si Torik nyiapin buat masak. Kayak bikin tungku dari batu sama cari kayu bakar di sekitaran. Dan bagian cewek nyiapin bahan-bahan makanan yang bakal dimasak. Kita beres nyiapin semua itu tuh sampai jam 4 sore. Karena gue sibuk nyiapin semuanya, jadi gue tuh gak merhatiin sekeliling. Dan pas gue lagi duduk ngeliatin si Ica sama si Salsa masak, gue ngeliat ke sekeliling. Kok ngerasa ada yang aneh? Biasanya dulu gak semencekam ini nih tempat. Tapi sekarang kok kayak ada yang beda. Enggak lama gue merhatiin sekeliling. Si Torik
tiba-tiba pergi ke toilet. Bilangnya mau BAB dulu. Tapi nggak gue antar, soalnya kalau gue pergi juga, kasihan nih cewek berdua, ditinggalin gitu aja. Jadi si Torik tuh ke toilet sendirian. Mungkin adalah 3 menitan selepas si Torik tuh pergi ke toilet. Gue ngeliat kayak ada orang di balik pepohonan yang gak jauh dari rumah panggung itu. Pikir gue, si Torik ngapain di situ? Bukannya langsung balik lagi ke sini, malah lihat-lihat rumah orang segala lagi. Dan tiba-tiba orang itu tuh ngilang di balik pohon itu. Ya pada saat itu gue gak curiga sama sekali dengan hal itu. Terus gak lama habis itu, tiba-tiba si Torik nongol dari belakang. Dia tiba-tiba bilang gini, "Sa, udah ngambil airnya?" "Hah? Udah kok. Kan tadi udah ngambil sama Kandri." Jawab si salah satu kayak gitu. Tapi kayak keheranan gitu sama si Torik. "Oh, ya udah, kirain gue belum," ucap si Torik balas omongannya si Salsa. Singkat cerita, kita tuh udah beres masak jam 5:30. Tapi karena nanggung maghrib, jadi kita tuh makannya di jam 7-an. Nah jam 8-nya kita bakar-bakar jagung sama singkong buat ngangetin badan, sambil madep ke arah api. Sekalian gue tuh nyeduh kopi biar tambah nikmat kan. Pas waktu itu sih nggak ada sesuatu yang nyeremin di tempat itu. Atau bisa disebut belum ada pas waktu itu. Gue sebenarnya nungguin orang yang punya ini kebun. Tapi kok nggak muncul-muncul, pikir gue tuh. Terus gue keinget sama yang tadi di balik pohon. Apa jangan-jangan orang yang tadi ya, yang punya nih rumah? Gue tadi lupa, nggak langsung nyamperin buat minta izin langsung. Soalnya kan pikir gue yang tadi tuh si Torik. Ya udah deh, pikir gue mungkin besok juga pagi-pagi ada tuh orang buat ngecek nih kebun. Waktu itu sumpah enak banget. Ngopi anget sambil ngeliat pemandangan malam kota yang ada di bawah. Gue bahkan gak sampai kepikiran bakal ngalamin hal horor di tempat itu. Jam 9 pun tiba. Si Ica sama si Salsa pada pamit buat tidur duluan. Terus sisanya tinggal kita berdua. Nungguin kopi habis, barulah kita tidur. Tapi sebelum itu, kita ngedengar suara kayak burung atau apa tuh masuk ke dedaunan kering. Serak. Suaranya ya kurang lebih kayak gitulah. Kita berdua mikirnya tuh burung, kelelawar atau apalah. Intinya kita nggak mikir negatif soal suara yang tadi. Nah kopi gue sama si Torik udah pada habis. Jadi gue sama dia mutusin buat masuk ke tenda aja. Soalnya di luar udaranya udah lumayan cukup dingin. Jadi si Torik tuh masuk duluan pertama. Nah pas gue mau masuk, tiba-tiba gue merinding. Spontan gue ngeliat ke belakang. Tapi gak ada apa-apa. Ya gue mikirnya tuh, mungkin emang tambah malam tambah dingin kali.
Apalagi ini kebun dataran tinggi. Mungkin gara-gara pengaruh kopi. Ya gue jam 10-an tuh masih belum tidur. Sedangkan si Torik pas udah masuk tenda, belum aja 5 menit, itu kelihatannya udah pules banget. Karena gue gabut, gue tuh jadinya mainin HP. Main permainan Bounce Tales yang ada di HP Nakio. Niatnya sih supaya bisa tidur. Soalnya kan kalau mainin HP tuh bawaannya ngantuk. Tapi gue malah fokus main. Saking asiknya, entah sampai level berapa tuh waktu itu. Pas gue udah mulai ngerasa ngantuk dan udah mau menjemin mata banget, tiba-tiba kedengar suara si Ica ngejerit. Gue kaget, langsung bangunin si Torik. Rik, bangun Rik, ayo cepetan keluar, si Ica barusan ngejerit. Langsung gue sama si Torik keluar tuh dari tenda, terus nyamperin tendanya si Ica. Karena waktu itu tuh gue panik, gue langsung buka tendanya si Ica. Ca, kenapa Ca? Belum aja ada jawaban dari si Ica, tiba-tiba si Ica narik gue ke dalam. Dan ternyata di dalam tuh ada si Salsa juga. Sa, Ica kenapa? Nggak tahu. Tadi itu aku sama dia ke toilet bentar. Terus tiba-tiba si Ica keluar sambil teriak. Aku juga panik gara-gara dia, makanya ikut lari, ikut ke tendanya dia. Gue berusaha nenangin si Ica, biar dia ngomong, dia tuh kenapa. Jujur ya, waktu itu tuh si Ica meluk gue, tapi yang ada di pikiran gue itu bukan hal yang kayak kesempatan dalam kesempitan. Tapi gue malah panik, soalnya gue juga takut. Ini anak orang, kalau kenapa-kenapa bakal panjang masalahnya. Dan pas kelihatannya udah tenang ini si Ica, baru gue tanya lagi dia kenapa. Sumpah, ceritanya si Ica ini bikin gue takut buat ngelangkah keluar tenda lagi. Jadi si Ica ini kebangun, soalnya pengen buang air kecil. Dia keluarlah sambil bawa senter, nyamperin ke tendanya si Salsa buat minta antar ke toilet. Pergi tuh si Salsa sama si Ica ke toilet. Jadi sedikit gambaran, toiletnya ini pinggiran buat nutupnya itu setengah. Bawahnya nutup, tapi pinggiran atasnya melongpong, terbuka kayak jendela. Kecuali yang belakang. Jadi kalau kita bangun tuh bisa ngelihat keluar. Nah, pas lama di toilet, beberapa menitan tuh nggak ada hal yang aneh, kata dia tuh. Tapi pas dia bangun, sambil benerin celananya, dia ngeliat kayak kepala orang di luar. Yang kelihatan dari dalam tuh cuman bagian kepala atasnya aja. Dia kira si Salsa yang ada di luar itu. Soalnya rambut atasnya agak mirip-mirip rambut cewek. Ternyata pas si kepala yang kelihatan sebagian itu naik ke atas,
Mukanya itu hancur, penuh sama darah. Dia langsung teriak sambil keluar, lari. Sedangkan si Salsa, yang pada saat itu kebingungan, juga ikut lari. Makanya dia pas udah nyampe, nangis. Terus si Ica itu ngomong lagi kayak gini kan, sambil agak terseduh-seduh. "Kak, pulang yuk kak. Aku nggak mau tidur di sini." Aduh, pikir gue tuh. Gue ngelangkah keluar aja, takut gara-gara denger cerita dia. Ini si Ica malah ngajak pulang. Ca, nggak mungkin lah. Ini jam berapa? Udah larut banget. Udah jam 12-an loh. Kak, please, pulang yuk. Aku nggak mau tidur di tenda sendirian. Kan ada Salsa yang nemenin. Gue berusaha ngebujuk dia biar nggak terus-terusan minta pulang. Kak, please, aku beneran takut. Gue beneran bingung sumpah. Nih kalau beneran kita pulang, gue nggak bakalan tahu apa yang nungguin kita di jalan. Tapi jujur, gue nggak tega pas dia ngomong gitu. Apalagi sambil mulai nangis lagi. Tapi nangisnya tuh kayak ditahan. Dan tiba-tiba si Ica ngomong yang enggak gue duga. Kamu jahat banget sama aku. Tega banget ngeliat aku nangis kayak gini. Kamu nggak ada tanggung jawabnya jadi cowok. Di situ gue langsung bilang, ya udah ayo pulang. Kemasin barang yang penting aja ya. Perasaan gue waktu itu langsung gak suka sama si Ica. Soalnya kata-kata dia tuh benar-benar bikin gue sakit hati. Dan pas udah keluar semua dari tenda, gue ngehala napas. Plus nelan ludah juga. Gue sengaja nyuruh yang lain jangan nyalain lampu senter. Terus sebelum kita berangkat juga, gue pesan ke semua buat baca doa dan minta keselamatan sama Tuhan. Terus khusus buat cewek, karena dibonceng, gue nyaranin di sepanjang jalan kebun ini jangan sampai buka mata. Baca doa aja terus, soalnya gue punya firasat gak enak. Gue nyalain motor tanpa gue nyalain lampunya. Tapi pas di jalan setapak, karena gelap banget, susah buat lihat jalan, gue spontan nyalain lampu. Dan ternyata firasat gue itu benar. Bakal terjadi hal yang enggak diinginkan. Jadi di pinggir jalan setapak itu ada kuntilanak yang jumlahnya itu banyak. Mungkin lebih dari 20. Dan bukan cuma di pinggir, di atas juga ada. Satu hal lagi yang paling serem. Ternyata
bukan hanya sosok yang putih aja, tapi yang merah sama yang hitam juga ada. Sumpah, itu gue takut banget. Cuman kepaksa gue mesti lihat jalan. Jadi gue nyalain lampu di sepanjang jalan itu. Setelah lama gue ngadepin situasi yang bikin gue gila dan pengen nangis. Akhirnya kita berempat berhasil keluar dari tempat terkutuk itu. Di tengah perjalanan, yang dimana tempat itu tuh rame banget sama pemukiman. Gue berhenti sebentar lah di warung yang tutup di sekitaran situ. Soalnya gue gemeteran parah gara-gara situasi yang gak bisa gue tahan. Sosok mereka masih kebayang di ingatan gue. Gue kayak bertanya-tanya sama diri sendiri. Yang tadi tuh seriusan nyata. Dan pas istirahat itu ternyata semuanya lagi pada bengong. Kayak gue. Kata gue tuh, jangan bengong. Baca-baca doa. Nanti kesambat lagi. Padahal gue sendiri aja bengong. Nah pas gue dan yang lain udah ngerasa tenang, dan badan gue pun udah ngerasa nggak gemeteran lagi, kita lanjut pulang ke rumah. Singkat cerita, kita sampai di rumah gue. Otomatis kan orang tua gue heran. Kok pulang jam segitu? Katanya mau 3 hari. Tapi udah pulang. Apalagi malam-malam gini. Dan pada saat itu pula, gue ceritalah sama orang tua gue soal yang tadi. Orang tua gue pun cerita juga tentang tempat yang barusan kita ngecamp itu. Barulah gue tahu kalau tempat itu tuh pas lama gue di Kerawang, ternyata pernah ada insiden di tempat itu. Insidennya itu bikin gue berpikir kalau yang tadi kita lihat itu ada kaitannya sama insiden ini. Jadi tempat itu tuh dulu pas gue selama di Kerawang, katanya pernah dijadiin markas sekte orang sesat. Dan ada beberapa orang yang jadi tumbal di sekte itu. Di kuburnya itu, ya di situ, di tempat kita camping. Pantesan banyak tamu yang datang tadi. Mungkin mereka kira kita bakal ngasih makan mereka, kayak yang dilakuin sekte sesat itu. Teman gue si Torik ini emang kampret, nggak ngasih tahu gue kalau tempat itu tuh pernah ada insiden begituan.
Si Torik waktu itu cerita juga kenapa dia itu tiba-tiba nanya sama si Salsa, udah ngambil air atau belum? Soalnya kejadiannya sama kayak si Ica, tapi pas sore-sore. Jadi dia tuh pas BAB, tiba-tiba ada kepala, tapi cuman atasnya aja. Dia kira itu si Salsa mau ngambil air, tapi pas keluar nggak ada orang. Dan pas jawaban si Salsa kayak begitu, si Torik ini tahu yang tadi dia temuin itu bukan orang. Tapi dia nggak mau cerita, soalnya tahu kita bakal ketakutan. Apalagi masih di tempat itu. Dan gue jadi keinget sama sosok yang ada di balik pohon itu pas sore-sore. Untung gue nggak nyamperin sosok itu, yang gue sangka si pemilik rumah panggung itu. Abis cerita kayak gitu, si Ica tiba-tiba ngomong, "Kak, aku boleh nginep enggak? Aku nggak berani tidur di rumah." Si Salsa juga malah ikut-ikutan, pengen nginep. Ya apa boleh buat. Jadinya kita berempat tidur di ruang tamu. Soalnya nggak ada yang berani tidur di kamar gue sendirian. Gue nggak bisa tidur, gara-gara keinget kejadian tadi. Gue masih bertanya-tanya, ini tuh beneran nyata? Apa cuman ngimpi gitu? Gue kayak orang linglung, beneran kayak ngulang-ngulang pertanyaan kayak gitu. Saking nggak percayanya gue ngelihat sesuatu yang gue kira mereka itu nggak ada. Besoknya gue berangkat ke tempat itu lagi sama si Torik buat ngambil barang yang semalam ketinggalan. Sebenarnya gue ogah balik ke situ, tapi kan sayang barang-barangnya kalau ditinggal di situ. Pas gue nginjekin kaki ke jalan setapak itu beneran gue kayak dejavu, inget kejadian yang semalam. Dan gue masih inget sama posisi sosok itu berada. Pas udah nyampe di tempat tenda itu berdiri, gue aneh, kok semua barangnya udah nggak ada? Masa yang semalam itu maling banyak banget lagi? Tapi nggak jauh dari situ, di rumah panggung itu, ternyata tas sama tenda kita ada di situ. Udah diberesin rapi banget. Kita nggak banyak pikir, langsung bawa tuh tenda sama tas dan cabut dari tempat itu. Habis sampai rumah, kita periksa barang-barang yang ada di tas, lengkap atau enggak.
Ya meskipun kalau nggak lengkap, nggak jadi masalah. Tapi ini nggak ada yang hilang sama sekali. Semuanya masih ada. Di dalamnya itu ada kayak secari kertas kotor. Terus gue periksa. Ternyata ada tulisan di dalamnya. Tulisannya itu, jangan kesini lagi. Entah itu ditulis sama siapa, gue nggak tahu. Pas gue baca tulisan itu, spontan gue bilang gini, iyalah, gue nggak bakalan balik lagi ke tempat itu. Ya kali, gue masuk sarang setan 2 kali. Dan tiba-tiba, pintu depan yang terbuka bekas kita masuk, nutup sendiri. Habis kejadian itu, gue sama 3 orang lainnya, yaitu si Ica, si Salsa, sama si Torik, sepakat buat enggak lagi ngecamp di kebun sembarangan. Sebenarnya si 2 orang cewek ini ternyata pas dibonceng itu enggak nutup mata. Jadi mereka itu ngeliat apa yang gue lihat pas waktu itu. Dan itu menjadi bukti bahwa gue itu bukan salah lihat atau cuma mimpi atau halusinasi. Soalnya ada 3 orang lainnya yang ngelihat hal yang sama dengan gue. Itu bikin sesuatu yang bikin gue trauma sama yang namanya ngecamp di kebun. Oke, sekian cerita dari Andri tentang sarang kuntilanak. Bye. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like kalau kalian suka, dan sampai jumpa.